Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di edisi spesial untuk menjawab pertanyaan yang masuk. Dan video ini juga sangat cocok bagi Bapak Ibu di luar sana yang merasa selama ini menerima bantuan sosial tapi tiba-tiba di tahap 2-nya kemarin, yaitu periode atau alokasi bulan April, Mei, dan Juni, bantuan sosialnya yang tahap kedua itu ternyata belum masuk sampai hari ini. Karena di sini kita akan membahas mengenai apakah untuk pencairan bantuan sosial tahap 2-nya masih ada susulan lagi atau sudah ditutup. Jadi pastikan nonton video ini sampai selesai. Oke, seperti yang kita semua ketahui, untuk jadwal nasional pencairan bantuan sosial yang tahap 2 ini sebenarnya sudah lewat ya, karena ia berada di alokasi antara bulan April, Mei, dan Juni. Sedangkan saat ini kita sudah berada di bulan Juli, tapi kenyataannya masih ada beberapa KPM yang mana bantuan sosial tahap 2-nya itu belum masuk. Nah, ini biasanya penyebabnya adalah masyarakat tersebut atau KPM tersebut itu memiliki permasalahan di data dirinya, sehingga dilakukan pemutakhiran data terlebih dahulu atau pemadanan data terlebih dahulu, barulah kemudian bantuan sosialnya bisa masuk lagi, dan sudah pasti otomatis akan mengalami keterlambatan untuk masuk bantuan sosialnya. Dan bisa jadi juga ketika kesalahannya itu fatal, misalnya data diri yang tidak valid itu ternyata fatal, tidak bisa diperbaiki dengan cepat, harus dilakukan pengusulan ulang, maka bisa jadi bantuan sosialnya Bapak Ibu ini sudah tidak masuk lagi, hanya sampai di tahap 1 tahun 2023 kemarin, tidak masuk lagi untuk tahap 2 dan seterusnya. Tapi apabila permasalahan datanya itu hanya dibilang ringan, kemudian setelah dilakukan pemadanan bisa bagus kembali, valid kembali, maka bantuan sosialnya masuknya hanya mengalami keterlambatan. Selanjutnya mengenai pertanyaan yang masuk, apakah saat ini di bulan Juli ini masih ada pencairan bantuan sosial tahap yang kedua susulan, tahap 2 susulan? Maka jawabannya bisa jadi iya, karena jujur aja baru aja kemarin, per tanggal kemarin, ada lagi BNBA KPM tahap 2-nya yang masuk. Tahap 2 susulan, bansos susulan. Jadi bisa jadi masih ada untuk pencairan bantuan sosial tahap 2 susulan namanya, selagi belum masuk ke tahapan pencairan tahap 3. Karena perlu kita ketahui semuanya, sampai hari ini untuk pencairan bantuan sosial tahap 3 resminya keseluruhan itu belum juga ada, belum cair, belum dikeluarkan. Tapi ketika untuk pencairan bantuan sosial tahap 3-nya itu sudah keluar, maka sudah pasti pencairan bantuan sosial tahap kedua susulannya sudah ditutup. Nah, ini juga adalah salah satu penyebab bantuan sosial tahap 3-nya itu belum cair sampai hari ini, karena untuk yang tahap 2-nya itu akan dipenuhi kuotanya terlebih dahulu, yang mana untuk PKH harus memenuhi 10 juta KPM terlebih dahulu, dan untuk BPNT program sembako harus memenuhi 18,8 juta KPM. Lalu kemudian setelah semuanya tersalurkan, barulah diterbitkan lagi pencairan bantuan sosial tahap ketiganya. Nah, kenapa untuk pencairan bantuan sosial ini sampai saat ini yang tahap 2-nya belum memenuhi kuota? Itu karena beberapa KPM yang sebenarnya sudah masuk di dalam SK pencairan bantuan sosial tahap 2, ternyata pada saat proses aplikasi OMSPAN namanya atau pemadanan data antara pihak bayar, ternyata di sana ditemukan perbedaan data, sehingga bantuan KPM itu tidak bisa masuk ke rekeningnya masing-masing dan menyebabkan ada lagi kuota yang kosong, sehingga pihak dari Kementerian Sosial harus mencari-cari lagi KPM lain yang datanya berada di dalam DTKS untuk dijadikan peserta baru atau peserta susulan, penerima bantuan sosial susulan, untuk menggenapi kuota pencairan bantuan sosial tahap keduanya. Dan ketika sudah memenuhi kuota semuanya, yaitu PKH 10 juta KPM, BPNT program sembako 18,8 juta KPM, barulah kemudian ditutup untuk pencairan bantuan sosial tahap keduanya. Lalu dikeluarkan lagi untuk BNBA pencairan bantuan sosial tahap ketiganya.
Jadi itu tadi ya kabar baiknya bagi KPM atau penerima bantuan sosial di luar sana yang merasa bantuan sosial PKH ataupun BPNT-nya yang tahap kedua di tahun 2023 ini belum cair. Masih ada harapan selagi belum memasuki pencairan bantuan sosial tahap 3. Walaupun bulannya sekarang sebenarnya sudah memasuki bulan pencairan bansos tahap 3, tapi perlu diketahui untuk bansos tahap 3-nya secara keseluruhan itu belum juga turun dari pusat, sehingga masih ada peluang atau masih ada kemungkinan bantuan sosial tahap 2 susulannya masih akan turun atau masih akan cair. Kalaupun nanti sudah memasuki pencairan bantuan sosial tahap 3 atau bansos PKH dan BPNT tahap 3-nya ini sudah turun dari pusat, tapi bansos PKH atau BPNT-nya Bapak Ibu yang tahap 2-nya belum juga cair, maka ini tindakan yang harus Bapak Ibu lakukan, yaitu langsung melaporkan diri ke pendamping sosialnya masing-masing. Apabila Bapak Ibu adalah penerima PKH, maka langsung melaporkan diri ke pendamping sosial PKH-nya. Dan apabila Bapak Ibu adalah penerima BPNT program sembako, maka langsung melaporkan diri juga ke pendamping sosial BPNT program sembakonya. Karena kedua program ini memiliki pendamping sosial yang berbeda dan masing-masing memiliki pendamping sosialnya masing-masing ya. Dan yang harus Bapak Ibu laporkan yaitu tadi, sampaikan aja kalau bantuan sosialnya Bapak Ibu itu yang tahap 2 tidak masuk, sehingga pendamping sosialnya bisa langsung mencari tahu, melakukan tracking data di aplikasi 6NG miliknya, sehingga di sana bisa kelihatan penyebabnya apa, kenapa bisa bansosnya itu tidak masuk untuk yang tahap keduanya. Nah, setelah nanti sudah ditemukan penyebabnya atau permasalahannya sehingga menyebabkan bansosnya Bapak Ibu itu tidak masuk, maka di sana bisa dilakukan pemadanan data atau pemutakhiran data. Nah, apabila memang untuk penyebabnya itu fatal atau bisa dibilang susah untuk diperbaiki, dimutakhirkan, dan ternyata Bapak Ibu itu benar-benar masih sangat layak untuk menerima bantuan sosial sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau kelurahan setempat, maka solusi terakhirnya adalah Bapak Ibu datanya diusulkan kembali masuk ke dalam DTKS menjadi peserta baru sesuai dengan data-data dirinya Bapak Ibu yang terbaru. Baiklah, itu saja informasi dari saya di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan buat yang lainnya yang mau bertanya juga seputaran bantuan sosial bisa langsung tulis komentarnya di bawah video ini. Dan apabila pertanyaan yang masuk itu belum pernah saya bahas di video saya sebelumnya, biasanya saya balas, saya jawab pertanyaannya lewat video, contohnya sama seperti di video kali ini. Baiklah, sekali lagi terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Semoga rezekinya semua dilancarkan dan semoga bantuan sosial yang tahap ketiga ini cepat tersalurkan, karena ini sudah sangat ditunggu-tunggu oleh penerima bantuan sosial dimanapun itu berada. Kita berdoa sama-sama semoga cepat cair dan semoga segera dimanfaatkan. Baiklah, itu saja. Terima kasih banyak sekali lagi sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.